Selamat siang. Perkenalkan nama saya Faustus Kardo. NIM saya 0535000865. Saya dari jurusan Sains Data semester 2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yaitu mata kuliah basis data. Di soalnya diberikan entry relation diagram atau ERD sebagai berikut. Di sini kita langsung ke bawah ya teman-teman. Di sini ada penjelasan pada ERD tersebut, ada 6 tabel. Pertama ada tabel pasien, ada data ID pasien, yaitu pribadinya. Nanti habis itu kita akan ada nama-nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Untuk ID pasien integer, nama pasien, alamat pasien, sama jenis kelamin akan berbentuknya string. String yang kita gunakan adalah variable. Untuk table selanjutnya ada namanya administrator, itu ada data ID admin bentuknya integer, nama admin itu bentuknya string, waktu jaga bentuknya string. Terus ada table namanya dokter, ada berisi data yaitu ID dokter bentuk integer, itu kita akan menjadi primitinya. Oke, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP sama spesialnya itu bentuknya string, selanjutnya tanggal lahir bentuknya dir. Selanjutnya ada namanya dokter admin, itu ada data namanya ID data, ada ID data itu primitinya. Selanjutnya ada ID dokter, itu bentuk integer, nanti akan menjadi program key-nya. Dan ID admin itu integer, itu akan menjadi program key-nya. Selanjutnya ada data pasien dokter, itu ada data yaitu ID itu bentuk integer sebagai program key. Nanti ID dokter akan menjadi program key-nya, ID pasien akan menjadi program key-nya, waktu periksa akan menjadi format datanya adalah date, resep itu akan berbentuk string dengan jumlah karakter 1. Habis itu ada daftar, ID daftar itu bentuk integer, itu sebagai promisinya, ID pasien bentuknya integer sebagai promisinya, terus ID admin bentuknya integer sebagai promisinya. Okay. Setelah ini kita akan buat aja ya, gimana cara buatnya. Kita pertama buka dulu PG adminnya. Sebentar, PG admin. Oke, PG admin sudah tampil. Sebenarnya udah saya buat sih, tapi kita hapus dulu ya untuk yes. Oke, di sini setelah udah keluar semua datanya, pertama kita create dulu, klik kanan. Oh ya, untuk ini saya menggunakan progress SQL. Yang dibuka saat ini ada PG admin 4. Pertama kita buka klik kanan, habis itu create database. Database apa tuh? Kita akan buat nama database adalah nama database-nya itu bentar sebentar, rumah sakit ya. Iya, rumah sakit. Kita bikin database-nya rumah urut kecil rumah sakit. Oke, langsung save aja. Di sini langsung keluar database-nya, itu rumah sakit. Lanjut kita akan membuat namanya database-nya. Untuk database-nya ini kita bikin namanya pasien, untuk data pasien. Pasien. Nah, oke. Oh iya.
kita akan buat data ada tabelnya sama isi tabelnya. Kita pakai bentuknya aja, kita pakai SQL aja ya teman-teman untuk queries itu. Ya, untuk create datanya kita udah buat. Oke, untuk pertama itu keluar pasien dulu. Untuk query-nya seperti ini, seperti yang saya buat di Word-nya ini, di PDF yang udah saya buat. Nah, seperti ini pasien udah kita buat dulu. Itu bentuk ada permiti, nama, ada data ID pasien, nama pasien, alamat pasien, sama jenis kelamin. Nanti sesuai dengan yang ini gitu-gitu. Nah, setelah ini langsung di run aja. Oke, create data file is success. Habis itu kita buat dulu yang selanjutnya, yaitu kita akan buat ini. Kita akan buat table administratornya. Administratornya bentar. Create administrator. Tadi apa tuh ID adminnya itu bentuknya integer. Terus bagi peneliti kan int nanti pada nama datanya itu nama admin, itu bentuknya variable atau di sini string sih sebenarnya. Nanti bentuk stringnya sepanjang 30, itu waktu jaga itu nama bentuknya adalah variable. Oke, langsung kita run aja. Sukses, udah keluar. Kita bisa lihat hasil tabelnya di sini nanti di skema yang nama table. Di sini ada dua. Dan kan tadi ada administrator sama pasien. Selanjutnya kita akan buat data baru, itu namanya dokter. Dokter udah saya buat juga, tinggal di copy aja. Sini tadi udah sesuai dengan sampean. Dan di sini kita save aja. Kita run aja. Oke, kita lihat, kita refresh. Udah ada 3. Habis itu kita buat lagi namanya table, namanya dokter admin. Copy aja, langsung run. Oke, sukses. Kita cek apakah udah sukses atau belum. Sudah masuk. Dan juga kita akan bikin table kelima, yaitu table tentang pasien dokter. Masuk, kita run, masuk. Sukses, kita cek sukses. Oke, udah 5. Habis itu kita masukin table daftar, kita run, sukses. Kita cek apakah masuk. Sudah sukses. Setelah ini langsung close saja untuk query-nya karena udah sukses. Habis itu kita klik kanan namanya post ERD for database. Oke, ERD for database kita susun dulu. Nanti tadi administrator sesuai dengan ini ya, sesuai dengan sebenarnya udah saya buat bentuk sederhananya pakai bantuan flowchart. Bisa ditampilkan sebentar, saya tampilin dulu flowchart. Nah, udah saya buat flowchartnya kayak gini. Nanti kita akan buat seperti ini nanti untuk table-tablenya. Iya, dia tadi yang udah double di progress SQL kita akan buat kayak gini. Lalu udah saya jelaskan juga kan untuk probability-nya sama probability-nya. Primitive itu wajib untuk membuktikan table itu ada intinya yang mana. Selanjutnya kita susun aja, langsung kita susun administrator, kita susun di progress SQL administrator
admin dokter admin di atas dokter admin dokter admin administrator administrator daftar daftar dokter dokter pasien dokter baru pasien. Oke, kita tinggal hubungin aja tadi. Yang tadi organic key-nya tadi apa? Kita bisa lihat di sini. Di langsung difokus di organic key-nya aja. Organic key-nya di sini. Oke. Nah, ini udah berapa tuh? Pasien itu nggak punya proyeksi, administrator punya proyeksi. Oh ya, ini saya lupa nulis teman-teman, bukan lupa nulis sih sebenarnya, bukan lupa nulis teman-teman, tapi ini kurang enter aja sih. Proyeksinya yang ada itu adalah di proyeksi dokter admin ada nama proyeksinya itu ID dokter sama ID admin. Kita sebut aja di sini. Kita balik lagi di progress scale di sini dokter admin ke kanan ada ini nama panel edit table namanya advance constraint for Giki ditembak, habis itu bikin actionnya apa, kolom tuh ID dokter ya, ID dokter dulu. Kita pertama ID dokter akan reference mana akan reference ke ID dokter itu akan reference ke dokter, ke table dokter, ke ID dokter. Oke, di sini ID dokter selanjutnya ya ini nggak apa-apa lah, ini artinya ID dokter ke ID dokter itu memeriksa langsung ditambah lagi, kita bikin 2 memeriksa. Itu tadi apa, dokter admin itu dari dokter ke administrator, kolom ID admin ke administrator ID admin juga. Oke, di sini namanya adalah memberi data. Oke, langsung save. Add. Oke, jangan lupa di add ya. Add. Oke. memeriksa hubungannya sama memberi data data langsung define oleh ID admin atau satu ke ID admin. Jangan lupa di add udah dan kita save. Oke, langsung deh udah masuk. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya ke prediksinya aja ya, kita fokus ke prediksinya. Kita lihat lagi di PDF. Nah, penghitaman
sudah, dokter admin sudah, yang forgettingnya adalah di, oh ya, pasien dokter dulu. Oke, pasien dokter. Yang forgettingnya di sini, yang forgettingnya adalah ID dokter sama pasien dokter. Kita langsung hubungin aja. Kita balik lagi ke Postgres SQL. Oke, jadi pasien dokter, oke. Kita langsung hubungin aja pakai klik ini. Advance post friends Afrodiki ditambah ini apa sih, kita hubunginnya dulu tadi, untuk kita ke ID dokter dulu ya. ID dokternya itu akan terhubung dengan dokter, itu memeriksa 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 udah memeriksa memeriksa menyimpan data. Oh, bentar, teleponnya memberi data. Dokter ke dokter menyimpan data, menyimpan data, memberi data, melayani, diperiksa, memastikan. Oke. Ini memeriksa ya, dokter ke pasien dokter kan memeriksa, untuk columns-nya di dokter ke dokter, ke kolom dokter, di dokter memeriksa sudah. Habis itu perginya kita bisa itu ya, ada audit lagi. Apa selanjutnya, ID admin bisa lihat sini. ID admin udah saya ringkas sebenarnya saya di sini. ID admin public key ya, dari table dokter admin. Oke, kita langsung eksekusi aja. ID adminnya masuk tuh. Pasien dokter, diperiksa, diperiksa. Kolomnya adalah ID pasien, ID pasien, set tembak. Oke, ID dokter ke ID dokter. Kita cek dulu ya, kita pastikan ini sudah atau belum. Sebentar, kita dulu. ID dokter ke ID dokter. Kita cek dulu ya sebentar ya. Dokter admin kan dokter
sudah benar. Ini kita cek dulu ini biar pasti ya, biar kita nggak salah-salah. Coba kesalahan. Pasien dokter, pasien dokter. Kita cek. Jadi dokter itu memeriksa betul, pasien diperiksa betul. Kita cek ini. Oke, betul. Oke, sudah betul. Kita terakhir ini ke sini. Kita lihat daftarnya dia. Kita bikin aja deh. Apa? Teman-teman. Yang terakhir itu ada pasien, conference, peneliti, tambah di pasien pertama dulu ya. Ada pasien, jadi pasien itu melakukan kolomnya di pasien lalu di add. Oke, itu ditambah melakukan adalah melayani ya, melayani administrator, melayani admin, melayani ke administrator, tinggal add, save. Oke, mantap. Kita rapikan dulu. Kita lihat. Oke, sudah buat selesai. Sudah save ini, tinggal di save dulu ya. Jangan lupa di save the project. Oke, kita generate itu di save. Kita bukan di save sih, lebih tepatnya harus di run di SQL ya, tadi. Ini harus di run, jangan lupa dari kalau nggak di run nanti nggak jalan. Oke, di master ngecek di sini, kita cek di master. Masuk dulu ya. Sayang nanti takut salah apa. Oke, kita cek IRD-nya udah benar atau belum. Kita cek aja abang IRD. Oke, mantap, selesai. Wah, ini ya. Di sini kita begini lah. Karena kadang-kadang generate-nya sih random, tapi bisa kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu benang ke sini. Sekali benangnya. Kita rapikan dulu. Dokter admin di kanan, ini di sini. Dokter admin, administrator ke atas, ini ke bawah.
Oke, dari wabah sudah kayak benang kusut. Daftar ini, daftar di sana, ini di sana, habis daftar pasien, pasien di sini, ini di sini. Nah, dokter, dokter, pasien, dokter. Oke. Ya, sederhananya ini. Atau admin, administrator, daftar, pasien, pasien, dokter, dokter. Oke, kita cek dulu ini. Ya, begini. Sama enggaknya kita cek ya nanti semuanya. Coba kita lihat di Chrome kita. Kita tampil. Nah, ada sama kayak gini yang kita. Ini akan berbentuk sama seperti yang admin. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat bukunya dulu ya untuk tugasnya apa. Ini PDF-nya. Setelah udah buat videonya, sepanjang tadi kita udah buat selanjutnya apa? Ini udah sudah data manipulation. Oke, kita akan melakukan insert. Gimana insert itu? Artinya menambahkan, memasukkan data pasien ke dalam table. Ini ada tabelnya, ada pasien yang dimasukin, itu ada nama presiden, alamat, jenis kelamin, sama value. Kita langsung copy aja dulu ini, langsung ke progress kita, lanjut ke progress kita, terus PG admin aja. PG admin ini udah dibuka. Sebenarnya ada berapa cara sebenarnya inputnya. Bisa di input sini, di sini create template. Seperti itu. Kolom sini kan ada kolom kan, ini bisa dimasukin sebenarnya, tapi ya kita masukin manual atau query itu dari pihak seperti ini. Semua kita masukkan untuk data nomor pasien itu ID presiden. Kita sebenarnya udah ganti nama foto jadi ya jadi ini kayaknya ini kita bisa. Oke. Kurang di koma. Titik koma itu penting kadang-kadang. Jangan lupa titik koma. Oh ya, untuk titik juga harus diperbaiki lagi. Kadang-kadang
Oke, sukses. Udah masuk ya. Bisa kita cek dulu. Sukses. Uh, bisa lihat di vaksin ini. Oke, ini udah masuk, intinya sukses, is successful. Selanjutnya apa? Setelah buat ini, kita akan melakukan perintah yang ada di buku ini. Selanjutnya karena sudah insert, kita akan melakukan juga select, itu mengambil dan menampilkan data. Select ini select bintang itu apa sih? Itu artinya adalah mengambil seluruh data pada tabel pasien. Kita copy itu dulu. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa titik koma. Karena udah kita masukin kan yang paling kita dulu, kita mau nampilin juga apa sih isinya, makanya titik koma F5. Oke, tampil seperti ini. Kita sama apa enggak? Oh ya, yang ini nanti dihapus dulu sebentar. Pasien ini pasien ada Oke, pas seperti kita masukkan ada 3 data, yaitu pasien, nama pasien Joko Widodo, alamat pasien ada, jenis kelaminnya 1 itu artinya pria. Oke. Selanjutnya apa sih yang diperintahkan? Tugas selanjutnya, setelah menampilkan data tersebut, oke, ini suruh input ya. Oke, suruh input data. 1 itu laki, 2 itu untuk perempuan. Oke, kita semua bisa. Ya, langsung input aja. Kita langsung buat aja. Ada nama Joko Widodo, Susilo, Poppy, bunga. Oke, kita buat ini ada namanya Joko Susilo, Poppy, bunga, Marnia. Oke, kita langsung copy aja nih. Itu nama Jokowi udah kan sini semua. Kita copy aja sebenarnya. Untuk value itu, jadi value-nya itu
diganti sesuai dengan apa bentuknya apa, sesuai dengan yang di table tadi yang di sini. Ini oke, jadi Jokowi susi mungkin sudah. Saya copy dulu note kecil biar mempermudah. Ya, mempermudah. Susilo kopi jalan mawar nomor 4 kopi nomor 1 Merdeka Jakarta. Ini jenis kami ya, bukan jenis kami. Ini enak. Saya buat dulu di market dulu ya, biar dipercepat sistemnya. Nah, tinggal kecil itu koma koma oke, tinggal apa nih? Oh, campur begitu dahulu sih. Karena bertiga sering itu. Jangan lupa dengan bentuk ring sukses. Kalau mau sukses, kita mau lihat apa benar masuk bangga. Ini takut ini. Bagiannya kita ke saya. Yang laporan ini. Oke, sekarang sudah masuk semua. Oke, benar kan sesuai dengan nih. Kita lihat nih. Lihat nih. Tadi kan saya udah ngeran ini ya. Ini kan udah ini duplicate sih. Ini data udah masuk. Nah, data ini udah masuk ya. Ini yang udah eksis. Udah masuk eksis. Kita copy. Kita lihat udah masuk atau belum sih data ini. Sekarang, nah sudah masuk. Setelah udah masuk data ini, kita ikutin perintah di buku apa perintah selanjutnya. Dan kita lihat tugasnya apa praktikumnya. Setelah data-data ini udah masuk, oh iya ini menampilkan berdasarkan perintah ya. Oke, bisa. Kita lihat ya sama apa enggak bentuknya nanti kayak gini. Nah, lihat aja.
Di sini akan mengambil nama datanya itu nama pasien sama jenis kelamin pada tabel pasien. Ketika kita run itu akan keluar seperti ini. Nama pasien sama jenis kelamin. Di sini ada isi nama pasiennya, sini ada jenis kelaminnya. Sesuai dengan yang ada di protikonnya seperti ini. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Setelah data ini udah bersyarat yang digunakan untuk mengambil data berdasarkan sel tertentu untuk berdasarkan apa sih perintah-perintah yang harus dipenuhi itu kayak if. Jika ini kita akan tampilkan data ini. Oke, kita akan menggunakan ini. Maksudnya di sini adalah mengambil item data 6 pasien jenis kelamin jika jenis kelaminnya pada tabel pasien ini form pasien adalah 1. Oke, sepertinya kayak gini. Kita langsung eksekusi aja di adminnya. Ini udah kan SPA nya kita copy dulu sekarang ini ketiknya kadang-kadang salah ya. Oke, nih artinya mengambil data nama pasien dan jenis kelamin pada tabel pasien jika jenis kelaminnya adalah 1. Nah, sama seperti yang di buku praktikum. Oke, kita lanjut. Nah, udah ini apa ya, select join antar table. Kita akan mengambil select aja yang mengambil data pada table, tapi iya ini mengambil data dan menampilkan data dari beberapa table seperti join lah, menggabungkan gitu. Oke, ini maka kami buat ini kita akan menghubungkan dokter pasien dokter sama pasien. Di sini kita akan mengambil kolom P. Premier key adalah nama pasien pada database waktu periksa. PD selama datanya adalah nama pasien. Terus untuk kolom pasien P join PD. Oke, ini akan menggabungkan, intinya sederhananya ini akan menggabungkan dua table apa pasien sama pasien dokter gitu. Pasien sama pasien dokter, kita misalkan P itu data nama pasien kita bikin P akan digabung dengan pasien P sama PD ya. Nama pasien akan disama dengan ID pasien PD itu pada pasien dokter, terus join D-nya pasien dokter. Gini sebenarnya intinya menggabungkan aja antara database database pasien sama pasien dokter gitu sebenarnya itu. Dengan data-data yang diselect itu adalah data nama pasien, waktu periksa, resep sama nama dokter gitu sebenarnya. Karena kalau ngejelasin kode kayak gini kita harus dibuat sederhananya supaya bisa jelas apa yang disampaikan. Kita konversi ke PGADMIN di sini. Oke. Misalkan nama pasien itu P, dari waktu itu PD resep itu PD, sama D-nya nama pasien, nama dokter. P-nya itu adalah P titik nama pasien itu table pasien yang isi entry ini datanya adalah nama pasien. PD pasien itu adanya pasien dokter sama waktu dokter gitu. D-nya itu adalah nama dokter. Kita jadi di sini akan menggabungkan tiga table, yaitu pasien dokter sama dokter. Oke, ini ketika di run akan menghasilkan iya harus masukin dulu ya datanya. Oh iya, itu belum dimasukin. Oh iya, ini belum dimasukin ya.
Oke, sebelum ini kita masukin dulu ya. Ini kurang lengkap sebenarnya sih. Ada data-data yang belum lengkap. Karena di kolom di table joy pasien dokternya sama dokter itu belum dimasukin. Ya tetap nol. Ya belum ada datanya. Bentar, kita masukin dulu. Buat tabelnya dulu lagi. Bener, ini sebenarnya udah benar, tapi ini belum bisa ditampilkan karena data untuk table-table lainnya itu belum ada, masih kosong. Ini kita cek aja lah. Kita cek ya, detail sales buat. Jadi apa tadi? Ini kan untuk pasien emang ada udah keluar sama datanya, tapi untuk yang lain belum. Dari pasien dokter, pasien underscore dokter ya, pasien underscore dokter. Nah kosong, emang belum dimasukin. Itu makanya kita harus buat dulu pasien dokter. Ini akan masukin data itu ya. Dia lupa, ini harus masukin data dulu. Oke, ini kita masukin. Saya akan buat apa lagi? Tabel apa? Tabel dokter sama pasien dokter. Pada pasien dokter, pada data pasien dokter, pasien dokter, pasien dokter sama pasien dokter sama dokter. Sebentar, kita akan buat dulu pada dokter dulu ya. Ini dapat kayak gini, udah saya buat. Nah, ini nomornya saya ngasal sendiri supaya lebih cepat. Kita carain udah masuk belum? Sudah masuk. Kita cek apakah udah masuk atau belum. Ketika ini udah masuk ya. Kita bikin dulu di notifikasi biar enggak banyak panggulangan sih di tempat di dalam pulau dokter sekarang. Oke, sudah masuk ya ini ya, materi dokter yang kita input 3. Selanjutnya kita masukin pasien dokter. Supaya nggak terlalu kesalahan atau ngulang-ngulang sih, biar nggak ngulang berkali-kali. Oke, data ini kita akan sudah masuk untuk pasien dokter. Selanjutnya
tapi kita jalanin kode yang di buku ya. Sebelumnya kita cek dulu untuk udah data pasien dokter udah masuk belum ya. Saya cek. Oke, sudah masuk semua. Di sini udah masuk semua. Langsung kita bikin relasinya. Error lagi ya. Kayaknya nggak error seharusnya ya, karena udah kita define semua. Iya, intinya udah nge-define 3 table tadi. Kita dalamnya run. Oke, sudah masuk datanya. Nama pasien, waktu preset sama nama dokternya. Semua datanya sudah tampil ya. Ya, ini isinya nggak sama sih kayak di buku, tapi intinya aja sebenarnya yang penting semuanya terinclude di buku gitu. Apa mau kita samakan dulu? Oh salah, kelamaan waktunya sih ya. Bisa lihat data ini tadi ada nama pasien, waktu periksa, resep sama nama dokter. Kita cek ya di untuk di bukunya sama apa enggak ya. Kita cek PDF nya. Nah, sama kayak gini, tapi isi entry-nya beda, tapi ya intinya ya sebenarnya untuk data-data ini udah tampil 3 data ini itu. Nah, 3 datanya udah tampil. Kerjaan 5 ya, nggak apa-apa sebenarnya sih, karena kan di join kan ya. Oke, selanjutnya akan mengerjakan yang ini. Sebuah ini buat angkat karton. Oke, kita akan melakukan ini. Ini buku ya, kita sambil dengan buku. Nah, akan melakukan ini. Akan menuju syarat tertentu. Kita akan melakukan join bersyarat gitu. Sederhana gitu. Kita langsung aja di sini. Kita mau di SQL-nya. Ini kita akan ketiknya kadang-kadang artikel. Oke, sudah keluar. Itu dokter Adi ya. Ini aja datanya. Sudah keluar sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya adalah oke, kita akan menggunakan select fungsi matematika. Sesuai permintaan di sini. Select matematika constant maximum. Oke, ini apa ini? Ini akan menghitung jumlah pasien. Berapa banyak sih pasien pada ID pasien pada tabel pasien itu untuk kemudian kita di sini kita ke pediatri ini kita run. Nah, jumlahnya 5. Sudah benar. Oke, selanjutnya apa? Ini udah benar. Ke bagian select string left right left itu untuk mengambil data kiri simbol data kiri data kiri pada tabel X sebanyak n karakter gitu. Sebenarnya kita langsung lakukan aja ya. Akan melakukan live ini ya, live alamat 2 pasien, artinya mengambil kata 2 kata pada depan itu buka aja apapun bentuknya, nanti akan keluar di sini akan CL gitu, yang sama dengan CL karena harus sama CL. Kita tiga aja ya, langsung eksekusi sini langsung
Oke, oke, pas ya. Bisa langsung aja kita ke bukunya. Oke, setelah ini udah, selanjutnya adalah select between, artinya mengambil di antara. Apa di antara itu akan ada dua perintah yang harus betul, and atau or. And itu keduanya harus betul, or salah satunya betul gitu misalnya. Atau menurut dua syarat itu baru bisa ada eksekusi yang benar. Oke, kita langsung eksekusi di PGAT. Kedengaran? Oke, ini akan mengambil dari pasien di antara 3 sama 5. Between itu harus menulis semua itunya ya, kayak nurutin lah 3 sampai 5 sebenarnya gitu. Maka ambil angka 3, 4 sama 5. Oke. Maka sesuai dengan buku. Oke, sesuai. Oke, setelah ini apa? Select light. Select light itu biasanya untuk mengambil data berdasar kata yang diinginkan supaya persis sama sekali apa yang dicari. Seperti ini. Atau mengambil data pada table pasien di mana alam kriteria yang data diambil itu adalah alamat pasien dengan kata kunci adalah Jakarta. Tuh. Terus select ini biasanya untuk ini apa sih namanya, untuk yang dolar persen ini adalah di antara lebih sebenarnya gitu, kata-kata ataupun yang mengandung kalimat Jakarta, apapun apa, bla 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 Jakarta bla 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 gitu. Kalau di kiri artinya bla 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 Jakarta, kalau ini nggak ada. Kalau di kanan artinya Jakarta bla 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 gitu. Oke, kita langsung aja jadi admin. Nah, ini kita kan sesuai ini ya, ada pas kan Jakarta 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 Jakarta, bla blanya ini bisa mulai awal ya, bisa juga Jakarta bla 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 sama bla 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 Jakarta gitu, makanya keluar di sini. Oke, langsung aja ke selanjutnya, select by order. Wow, ada yang selanjutnya, select by order itu mengurutkan data berdasarkan apa, ascending atau descending. Ascending artinya berurutan dari atas ke bawah, dari menarik artinya yang tertinggi, yang dari terendah ke tinggi. Menurut itu artinya descending artinya dari yang tertinggi ke rendah. Ini akan order by bahasa descending artinya dari tertinggi ke bawah, descending ya, menurun. Oke, kita langsung SP jadi PG admin. Jalan. Oke, sini udah lihat 5 4 3 2 1. Oke, sudah. Saya lihat di sini. Sudah, ini. Oke, pas. Habis itu apa? Select by group. Select group by. Nah, ini akan mengambil data pada tabel pasien, dikelompokkan berdasarkan jenis kelompok. Nah, nanti ada dua ya. Jenis kelamin 1 sama 2. Kelompokan berdasarkan dia. Oke, ini kita eksekusi.
Bentar. Apa ya, seharusnya gini ya, jenis kelamin pokoknya sebut notice ya itu kawan saya. Iya, tapi itu salah loh. Itu keluarnya tampilnya ini ya. Account salah, ini mau bug grupnya berarti Islamnya. Ya, jangan. Ini salah ya di buku ya. Di buku salah. Masa kok keluarnya gitu? Ini salah, seharusnya bukan ini. Seharusnya itu nampilnya ini mengelompokkan pasien berdasarkan jenis kelamin. Nanti ada satu, dua, berapa banyak gitu. Tapi mereka banyak. Nah ini kan yang jenis kelaminnya satu itu ada sebanyak tiga, yang jenis kelaminnya dua itu ada dua. Kayak lima dapat kan? Pas, kalau benar. Oke, nah lanjut ya. Nah ini kita update, kita akan melakukan update data itu artinya mengganti, mengubah data Mirna menjadi Mirna Mariati. Kita ubah datanya. Aku ini sudah diubah jadi update sudah dilakukan, kita cek ya, langsung di save ini ya, bisa lepasin aja langsung. Miriati sudah keluar sama kayak di buku. Mau lihat, kita cek aja dulu di buku sama ya. Sama persis. Selanjutnya akan melakukan delete, artinya menghapus data pada suatu sampel. Kita menghapus data pasien yang ID pasiennya dengan 5. Apa tuh 5? 5 itu adalah Mirniati yang tadi kita ubah tadi. Kita akan menghapus ini. Kita mudah-mudahan oh alah ini hubungan sama Forgenicnya. Wah ini ada Forgenicnya ya. Ini hanya nah kita hapus saja lah. Jangan hapus satu ya, ini harus hapus dua-duanya ya, karena kan ada di pasien di sini kalimat loh, pasien dokter, ada pasien dokter yang di pasien ini 5 juga sama ya itu, sama pasien dokter sama ya pasien dokter ya, ini harus dua-duanya harus dihapus. Sekarang kita hapus harus dua-duanya, karena forgettingnya itu permikinya ada tapi forgettingnya nggak ada, itu mau pergi kemana itu nggak bisa kayak gitu, karena dia selain terhubung, makanya harus dihapus juga ya, tadi forgettingnya di pada table pasien dokter.
ketika kita run untuk yang ini hasilnya sudah kapus kan. Lihat di sini, kita lihat ke bawah. Nah sudah selesai tuh, itu sama persis yang ada di aplikasi PG Admin. Sudah persis. Selanjutnya apa? Udah. Oke, kalau sudah semuanya, begitu saja proses-proses pengerjaan, pertama dari pembuatan, habis itu pemasukan data, pembuatan tabelnya dulu, pertama nggak table sih, database dulu. Dari database ke table ke entry-nya apa aja isi datanya, habis itu ke relasinya IRD-nya sesuai dengan ini IRD-nya. Habis dari IRD-nya kita akan melakukan proses-proses manipulasi pada data. Sebelum manipulasi itu kita harus input dulu datanya. Kalau nggak mungkin kita manipulasi tanpa input datanya. Habis input datanya kita manipulasi datanya seperti tadi. Ada beberapa langkah tadi, kayak ada insert, terus ada ini kayak insert, update, delete, select, between, like, order by, group by, fungsi ketika kayak count, sum, mix, min, juga ada fungsi string juga begitu. Semua proses itu harus kita kerjakan dengan sistematis teman-teman. Begitu saja untuk Bu dosen atau Pak dosen yang akan melihat video ini. Saya Pras Kardo, terima kasih.